menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saat setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selesai dibacakan, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia gencar dilakukan. Agar berita kemerdekaan ini sampai ke seluruh pelosok di tanah air, bahkan luar negeri, berbagai upaya ditempuh untuk kepentingan ini, baik memulai media seperti radio, koran, pamflet, coret-coretan di dinding dan gerbong-gerbong kereta api atau grafiti, maupun memulai lisan dari mulut ke mulut. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh PPUPKI atau PPKI, tetapi oleh setiap lapisan masyarakat di negeri ini, terutama di kalangan pemuda. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini sendiri berawal dari pesan Dr. Andes Muhammad Hatta kepada pemuda BM Dia, seorang wartawan yang ikut hadir dalam perumusan teks proklamasi untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Pesan ini disampaikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saat setelah teks proklamasi kemerdekaan selesai dirumuskan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi tersebut berhasil diselundupkan dan sampai ke tangan Weldon B. Palaneon, seorang kepala bagian dari kantor berita Domei. Weldon B. Palaneon menerima teks tersebut dari seorang wartawan berita Domei sendiri yang bernama Syahrudin. Seterusnya, Weldon memerintahkan seorang makronis radio yang bernama F-Voice untuk menyiarkan secara terus-menerus dengan jeda waktu 30 menit sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Dengar siaran berita radio Domei ini, pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita tersebut dan menyatakan sebagai kekeliruan. Namun, hal ini tidak dapat menyurutkan semangat para wartawan radio Domei untuk tetap menyiarkannya. Akibatnya, pada tanggal 20 Agustus 1945, kantor berita tersebut disegel dan para pegawainya dilarang masuk. Namun, semangat para pemuda bangsa ini memang sangat luar biasa. Setelah kantor berita ini disegel, mereka tanpa sepengetahuan militer Jepang mengambil beberapa peralatan penting yang dimiliki kantor berita Domei. Kemudian mereka membuat pemancar baru di Jalan Menteng 31 Jakarta dengan bantuan beberapa teknisi radio yaitu Sukarman, Sukanto, Suniharja, Suhandar, dan Muhammad Yusuf Wonodipuro. Bahkan M. Yusuf Wonodipuro bertindak sebagai pembaca berita proklamasi dengan pada kode panggilan DKJ-1. Pemancar baru ini terus-menerus menyiarkan berita ke seluruh pelosok Jawa dan tanah air. Siaran hangat radio juga sempat dilakukan oleh Radio Hosokan Rikyoko tepat pukul 19.00 atau setengah jam setelah Domei menyiarkan berita proklamasi. Para penyiar radio ini seperti M. Yusuf Wonodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan tersebut. Pada saat itu, jalan-jalan, tembok-tembok, gerbong-gerbong kereta api, dan sebagainya, semangat kemerdekaan dan revolusi tercermin dalam setiap tulisan-tulisan atau slogan-slogan. Bukan hanya dalam bentuk tulisan atau grafiti, bahkan diteriakkan dengan semangat yang membara. Misalnya, dari beberapa slogan-slogan tersebut seperti Respect our Constitution 17 August atau Hormati Konstitusi kami tanggal 17 Agustus. Sekali merdeka, tetap merdeka, dan merdeka atau mati. Proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar harian Suara Asia di Surabaya. Adalah koran utama yang menyiarkan berita proklamasi para pejuang yang berjuang lewat pers. Antara lain BM Dia, Soekarjo Cahyopranoto, Iwa Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantara,
Otto Ukandar, Birota, TSS C. Ratulani, Ada Malik, Sayuti Melik, Sultan Syahrir, Sumaning Asha, Moro Sofyan, Sumani Answar, dan Ali Hashim. Selain melalui radio dan surat kabar, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarluaskan oleh para pemuda dengan menggunakan pamflet, poster, dan coretan-coretan pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menegaskan pada gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Dengan demikian, waktu yang singkat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar ke seluruh Indonesia dan dunia luar.